Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas soal-soal bisa dikatakan membahas soal-soal mengenai kisi-kisi dari PTS. Yang pertama, kalau ditanya rumus suku ke N dari 2, 4, 8 adalah, kalau ditanya rumus, pertama itu kita tentukan dulu barisan ini aritmatika atau geometri. 2, 4, 8 ini adalah geometri karena antar bilangan itu dikali 2. Kalau dikali berarti dia geometri. Nah, kalau ditanya rumus suku ke N, otomatis kita masukkan rumus UN. UN pada geometri rumusnya adalah A kali R pangkat N kurang 1. Di mana A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio di mana U2 dibagi U1. A-nya itu tadi kan 2, suku pertamanya 2, rasionya itu 4 bagi 2, 2 pangkat N kurang 1. Kalau ditanya rumus suku ke N, N-nya ini nggak perlu diganti. Jadi rumusnya adalah 2 kali 2 pangkat N kurang 1. Oke, soal selanjutnya. 4 suku pertama barisan UN sama dengan 3N kuadrat kurang 2N tambah 5 adalah, kalau ditanya 4 suku pertama, berarti kita mencari U1-nya berapa, U2-nya berapa, U3 dan U4-nya. Dari rumus ini, ya tulis pertama rumusnya 3N kuadrat kurang 2N tambah 5. Kalau U1 berarti N-nya diganti dengan 1. Semua N diganti dengan 1. Nanti ini artinya 3N kuadrat berarti 3 kali 1 kuadrat dikurang 2N berarti 2 kali 1 ditambah 5. Ini operasikan biasa, di 3 kurang 2 tambah 5 sama dengan 6. Untuk U2 berarti 3 dikali N kuadrat 2 kuadrat, semua N kita ganti dengan 2. Jadi dikurang 2 kali 2 ditambah 5 sama dengan 3 kali 2 kali itu 4, 2 kali 2 4 tambah 5, 3 kali 4 12 kurang 4 tambah 5, jawabannya 13. Nah, kalau U3 berarti semua N kita ganti dengan 3, U4 kita ganti semua N dengan 4. Jadi barisannya adalah 6, 13, 26 dan 45. Oke. Selanjutnya, diketahui barisan aritmatika 159 titik terakhirnya ada angka lagi, berarti ini suku terakhirnya itu 41. Banyak suku barisan tersebut adalah, nah kalau ditanyanya banyak suku, kita tetap memakai rumus UN. Ini aritmatika. Rumus UN aritmatika adalah A ditambah N kurang 1 kali beda. Banyak suku itu berarti yang dicari adalah N-nya. Oke. UN ini ganti dengan suku terakhirnya, yaitu 41. Ganti dengan 41 ditambah A itu suku pertamanya 1 ditambah N kurang 1. N ini yang mau dicarikan, berarti nggak perlu diganti. N kurang 1 kali bedanya U2 dikurang U1. 5 kurang 1, 4. Berarti 41 sama dengan 1 ditambah 4 kali N, 4N dikurang 4 kali 1, 4. Berarti ini 41 sama dengan 1 kurang 4 min 3 tambah 4N. Min 3 pindah ruas, min pindah ruas jadi plus, berarti 41 tambah 3 sama dengan 4N. 44 sama dengan 4N. Maka nilai N itu adalah 44 ini dibagi dengan 4. Dapatlah nilai N itu 11. Oke. Kemudian, kalau ada diminta menentukan suku ke N barisan aritmatika, pakai rumus ini ya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Contohnya gimana? Tentukan suku ke 10 dari barisan ini misalnya. Berarti masukkanlah, berarti suku ke 10 berarti kalau barisannya ini berarti A-nya 1, N-nya 10 kan, karena suku ke 10 berarti N-nya 10. Bedanya tadi 4. Tinggal dimasukkan ke rumusnya aja. Kemudian untuk soal nomor 6 itu ada diketahui U7 dan U15 barisan aritmatika. Peserta didik menentukan suku ke-11. Soal seperti ini sudah sering kita bahas pada pembelajaran PJJ di Edmodo khususnya. Oke.
Sekarang lihat lagi contoh-contoh soal yang jika diketahui suku ke sekiannya dan ditanya lagi suku ke lainnya. Jadi kalau untuk soal seperti ini kamu harus menentukan dulu berapa nilai suku pertamanya dan berapa bedanya. Setelah dapat berapa suku pertama suku kedua, suku pertama dan bedanya, barulah masukkan ke rumus UN, di mana n-nya nanti adalah 11. Oke. Beralih dari rumus UN, kita ada soal jumlah 10 suku pertama deret aritmatika 1, 5, 9 dan seterusnya adalah. Kalau ditanya jumlah, berarti kita menggunakan rumus SN. Rumus SN pada ini aritmatika kan. Kalau rumus SN pada aritmatika, n per 2 dikali 2a tambah n kurang 1 kali beda. Itu sama dengan, karena 10 suku pertama maka n-nya adalah 10. N-nya 10, 2 kali suku pertamanya 1 ditambah 10 kurang 1 kali bedanya 5 kurang 1, 4. 10 bagi 2, 5. 2 kali 1, 2. 10 kurang 1, 9. Dikali 4. Kerjakan yang kali dulu, berarti 5 dikali 2 tambah 3, 6. 9 kali 4, 36 kan. Kemudian kerjakan dalam kurung, 2 tambah 36 itu 38. Jika dikalikan hasilnya 190. Oke, itu kalau ditanyanya jumlah pakai rumus SN. Oke. Kemudian kalau ditanyanya nggak ada tuh barisannya, tidak ada dibilang barisan berapa angka barisannya, tapi cuma bilangnya bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil berarti dimulai dari 1, 3, 5 dan seterusnya. Kalau udah ada barisannya berarti kamu tetap bisa kan menentukan jumlahnya. Misalnya jumlah 10 bilangan ganjil, berarti n-nya 10, a-nya 1, bedanya pasti 2, tinggal dimasukkan ke rumusnya aja. Berarti kalau bilangan ganjil itu mulai dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke. Untuk nomor 9 dan 10 itu mirip dengan soal yang ini tadi. Nomor 5 tadi itu masih menentukan suku ke n, barisan aritmatika. Pakai rumus UN sama dengan a tambah n kurang 1 kali beda. Contohnya suku ke 10 barisan 3, 7, 11 adalah, maka kalau suku ke 10 berarti n-nya sama dengan 10. 10 sama dengan a tambah n kurang 1 kali beda. A-nya berapa? A itu suku pertama, maka 3. N-nya berapa tadi? Suku ke 10 berarti n-nya 10 kurang 1 bedanya 7 kurang 3, 4. Bedanya 4. Oke, 3 ditambah 10 kurang 1 9 kali 4, kerjakan yang kali dulu. 36 tambah 3, 39. Maka suku ke 10-nya adalah 39. Oke. Selanjutnya ini masuk ke soal cerita. Kalau soal cerita, kita harus pandai-pandai menentukan memodelkan dalam bentuk matematika. Jadi gini, katanya suatu perusahaan pakaian menghasilkan 10 baju. Berarti awalnya itu ada 10 baju, tulis 10 baju, dan meningkat menjadi 15 baju pada hari berikutnya. Hari kedua ada 15 baju. Katanya peningkatannya konstan. Berarti kalau 5, hari berikutnya pasti naik lagi 5, naik lagi 5, naik lagi 5. Berarti kalau seperti itu, ini adalah soal barisan aritmatika. Sudah dipastikan aritmatika karena memiliki beda yang sama, karena ada kata-kata konstan di sini. Ini ditanya apa? Jumlah produksi setelah 30 hari. Yang ditanya jumlah. Kalau jumlah pakai rumus SN. Apa SN pada aritmatika? N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Masukkanlah N-nya berapa? Setelah 30 hari. 30 hari berarti 30 N-nya. 30 per 2 dikali 2. Suku pertamanya 10. 2 kali 10 tambah 30 kurang 1 kali bedanya 5 kan? Bedanya 5 kan antar bilangan. Oke, 30 bagi 2 itu 15. 2 kali 10, 20. 30 kurang 1, 29 kali 5. Kerjakan yang kali. 145 tambah 20 itu 165. Dikali dapatlah hasilnya 2475. Oke.
Kemudian juga ada soal cerita menentukan banyak kursi. Nah, ini hampir sama. Intinya anak-anak ibu sekalian harus bisa memodelkan dalam bentuk matematika atau mengartikan soalnya seperti itu. Mirip dengan nomor 13. Kalau tadi kan ada menentukan suku ke N, ini aritmatika. Nah, ada juga soal menentukan suku ke N barisan geometri. Sama aja. Tentukan berapa suku pertamanya, berapa rasionya. Rasio itu dapat dari suku kedua dibagi suku pertama. N-nya itu tergantung di soal kalau dia ditanyanya. Tentukan suku kelima dari barisan, berarti N-nya 5. Oke. Selanjutnya itu soal ini. Suku kedua barisan geometri adalah 6 dan suku kelimanya 162. Ditanya rasionya. Oke. Nanti kita ingat, ini kan suku ke kata dia kan. Kalau suku ke, kita ingat-ingat dulu rumus suku ke geometri itu apa? Berarti UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Ya udah, karena udah ada ini, kita olah. Yang diketahui itu U6 berarti kan suku kedua U2. Suku kedua berarti U2. U2 itu berarti kalau dimasukin ke rumus N-nya kita ganti dengan 2. A-nya tahu, nggak tahu, tulis saja A. Rasionya tahu, nggak tahu, tulis saja R lagi. Berarti yang diketahui di sini cuman N-nya kan. U2 berarti N-nya 2, 2 kurang 1, 1. U2 kita berapa nilainya tadi? 6. Ganti nilainya dengan 6. Berarti 6 sama dengan AR pangkat 1. Begitu juga ini. Suku kelimanya 162 berarti U5 sama dengan A-nya nggak tahu, R-nya nggak tahu, yang kita tahu cuman N aja kan. 5 kurang 1. U5 162 sama dengan AR pangkat 4. Kalau seperti ini, nah buatlah, tulis dulu yang pangkat tingginya. AR pangkat 4 kan. AR pangkat 4 per AR pangkat 1 sama dengan tulis angka yang sesuai. Duan yang ini sebelah kanan kan, 162 per 6. Berarti kalau pangkat dibagi, jadi dikurang 4 kurang 1, 3. 162 bagi 6, 27. Berarti R pangkat 27, R pangkat 3 sama dengan 27, maka R-nya sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Nanti rasionya adalah 3. Oke. Nomor 17, diketahui U3 dan U6 barisan geometri. Nah, sama juga dengan ini. Saya suku ketiga barisan geometri adalah ini, suku ke-6-nya adalah ini. Nah, yang ditanya itu suku ke-8. Langkahnya itu sama dengan mencari ini, cari dulu rasionya. Kalau udah dapat rasio, nanti silakan bisa menentukan suku pertamanya dari satu persamaan ini. Kalau dapat rasio, dapat suku pertama, otomatis bisa menentukan U8-nya. Kalau udah dapat, dimasukkanlah ke sini. Nah, U8 sama dengan AR berarti 8 kurang 1. Berarti harus cari R-nya seperti langkah ini, kemudian cari A-nya. Kemudian selanjutnya, nah mirip dengan yang nomor 17, akan tetapi yang ditanyanya beda. Kalau yang tadi tentukan dulu rasionya, tentukan suku pertamanya, kemudian untuk soal yang ini yang ditanya itu jumlahnya, dimasukkan ke rumus SN. Ingat, rumus SN pada geometri itu ada 2. Kalau rasio kecil dari 1, ini rumusnya. Kalau rasionya besar dari 1, ini rumusnya. Oke, contoh soalnya. Diketahui barisan geometri dengan suku pertamanya 3, suku ke 6-nya 729. Jumlah 10 suku pertama tersebut adalah, nah, suku pertamanya udah ada kan. Kalau udah ada suku pertama, langsung kita olah yang suku ke-6. Suku 6 masukkan U6 sama dengan AR 6 kurang 1. U6-nya 729. Suku pertama tadi 3, R pangkat 5. Jadi R pangkat 5 sama dengan 729 bagi 3. Maka 729 bagi 3 itu 243. Maka rasionya
3. Karena rasionya 3 besar dari 1, kita pakai rumus yang di bawah ini. Masukkan rumusnya, rumus SN. Berarti yang ditanya jumlah 10 suku pertama, maka N nya sama dengan 10. A nya 3, rasionya 3 pangkat 10 dikurang 1 per 3 kurang 1. Oke, 3 pangkat 10 itu 3 kali 3, 3 kali 3 sampai 10 kali. Dapat hasilnya ini. Setelah diolah dapat hasilnya 88.572. Oke, ada juga nih soal-soal cerita aplikasi geometri, bisa dicari di Google, bisa cari di YouTube lain. Itu mengenai perkembangan bakteri, pemotongan kabel menjadi beberapa bagian. Itu aplikasi dari deret geometri. Silakan dicari. Selanjutnya soal seperti ini masih ingat? Jumlah deret 90 tambah 60 tambah 40 tambah dan sekian. Kalau tidak ada berapa jumlah bilangan yang ditanya, misalnya jumlah 10 bilangan pertama, jumlah 5 bilangan pertama dari deret, berarti ini adalah deret tak hingga. Kalau nggak ada nih berapa angka yang diminta, berarti ini deret tak hingga. Masih ingat rumus deret tak hingga? Sama dengan air, A per 1 kurang R. A nya 90, R itu U2 bagi U1, di 60 per 90. Sederhanakan, sama-sama bagi 10, 6 per 9, sama-sama bagi 3, 2 per 3. Oke, dapat A, dapat R. Masukkan ke rumus air. A per 1 kurang R, A nya 90 per 1 dikurang 2 per 3. Sama dengan 90 per 1 itu kan sama dengan 3 per 3 kan. 3 per 3 kurang 2 per 3. Dapatlah 1 per 3. Per ini artinya dibagi. Kalau dibagi sama dengan mengalihkan dengan dibalik. Berarti 90 kali 3 per 1 sama dengan 270. Kemudian ada juga soal mengenai deret tak hingga. Dimana deret tak hingga itu kan rumusnya S sama dengan A per 1 kurang R. Nah, soal yang pertama itu jika diketahui S-nya berapa, jumlahnya misalnya jumlah deret tak hingga berikut adalah 200, maka itu S-nya diketahui 200. Kemudian rasio juga diketahui. Nah, peserta didik diminta untuk menentukan nilai A. Jadi itu cuman cara pengolahan rumusnya aja. Nah, kemudian juga ada yang diketahui jumlah deretnya, S-nya berapa, kemudian suku pertamanya berapa. Nah, yang ditanya R-nya. Jadi itu silakan berlatih untuk mengolah rumusnya. Oke. Soal cerita seperti ini silakan dipahami. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Berarti tinggi awalnya itu 20 meter. Dan memantul kembali dengan ketinggian 2/5 kali ketinggian awal. Kalau 2/5 kali dari ketinggian awal berarti 2/5 kali 20. Itu dapatlah 8. Maka deretnya 20,8, dan seterusnya. Kita buat itu aja. Oke, cara mengerjakan soal seperti ini. Panjang lintasan bola dari awal hingga berhenti. Berarti kita memakai rumus deret tak hingga. Karena nggak tahu kan berhentinya kapan kan. Oke, pakai deret tak hingga. Yaudah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Dimana deret tak hingga ini tadi rumusnya kan A per 1 kurang R. Oke, untuk yang pertama A nya itu adalah yang ini kan 20 dulu, berarti 1 kurang berapa nih ketinggi, berapa kali memantulnya, 2/5 kan, karena rasio itu 2/5 ini. Kalau 3/4 kali berarti rasionya 3/4. Oke, berarti kan A per 1 kurang R, 20 per 1 kurang 2/5. 20 per 1 itu kan 5/5 dikurang 2/5 sama dengan 3/5. Ini artinya sama dengan 20 dibagi 3/5. Kalau dibagi berarti dikali dan dibalik, dapatlah 100/3. Nah, kemudian ada 2A. Nah, kita tambah, ini 20, ini yang awal. Nah, kita tambahkan juga, kita cari juga untuk yang
jika suku pertamanya 8 ini. Hasil pantulan pertamanya itu juga dijadikan A. Berarti 8 per 1 dikurang 2 per 5. Rasionya 2 per 5 kan. Dengan 8 per 3 per 5 sama dengan 8 dibagi 3 per 5. Kalau dikali, dibalik, berarti 840 per 3. Jumlahkan mereka, dapatlah hasilnya. Itulah panjang lintasan dari awal hingga berhenti, 140 per 3. Jadi jangan lupa A-nya itu ada 2, 20 dan 8. Jadi cari S untuk yang 20 dan S untuk yang 8. 8 ini tahu kan dari mana? Karena 2 per 5 dari awal. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih, selamat pagi.